Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indah Prasetyo dengan NIM 2303172. Izin sebelumnya, Ibu dan teman-teman semua, di sini saya ingin menyelesaikan tugas studi case saya, yaitu tentang Project Edu Future yang mana dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Baik, Project Edu Future ini dilatar belakangi dengan yang pertama, EduFuture adalah platform edukasi berbasis AI yang membantu sekolah dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Dan juga EduFuture ini seperti yang sudah kita ketahui, pada zaman globalisasi seperti ini, perkembangan teknologi sangat pesat, yang mana kita sebagai generasi Gen Z harus lebih paham tentang penggunaan teknologi. Makanya pada bidang pendidikan, pasti kita mengutamakan pembelajaran teknologi yang lebih paham dan lebih maju. Nah, untuk ini sendiri, EduFuture ingin mendapatkan pendanaan sebanyak 1 miliar untuk memperluas jangkauan serta mengembangkan fitur baru seperti tutor AI, analisis performa siswa, dan pelatihan guru digital, yang mana fitur-fitur baru ini untuk memungkinkan Project EduFuture lebih maju ke depannya dan lebih dikembangkan dan bermanfaat bagi khalayak luas. Selanjutnya, berikutnya itu juga ada laporan keuangan dan proyeksi pendapatan dalam jutaan rupiah. Nah, pada proyek kali ini kami memiliki 9 item pengeluaran. Yang pertama yaitu pada langganan sekolah. Pada langganan sekolah ini dia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2023, yang pertama yaitu dengan laporan keuangan sebesar 400 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu sebesar 700 juta rupiah, dan untuk proyeksi 2025 yaitu dengan 1,2 M. Nah, yang kedua, item kedua yaitu langganan individu, yang mana untuk langganan individu ini sendiri juga memiliki kenaikan setiap tahunnya. Yang pertama, tahun 2023 yaitu kami memiliki laporan keuangan untuk pendapatan sebanyak 200 juta rupiah. Yang kedua yaitu tahun 2024 dengan estimasi 450 juta rupiah. Dan untuk 2025 sebagai proyeksi dengan besar pendapatan 900 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kami memiliki item untuk meningkatkan atau mendanai pada sponsor dan iklan, yang mana pada tahun 2023 kami memiliki proyeksi pendapatan sebesar 100 juta rupiah, dan yang selanjutnya sebanyak 250 juta rupiah, dan untuk tahun 2025 ini proyeksinya sebesar 500 juta rupiah. Nah, untuk total pendapatan dari tahun ke tahun, untuk tahun 2023 yaitu sebesar 700 juta rupiah, untuk tahun kedua ada yaitu 2024 dengan estimasi 1,4 M, dan tahun kedua sebagai tahun proyeksinya adalah 2,5 M. Selanjutnya, kami juga ingin membackup ataupun keuangan seperti biaya operasional. Untuk itu sendiri kami sudah mencatat dari tahun ke tahun juga. Untuk tahun 2023 yaitu seperti awal permulaan sebesar 300 juta rupiah. Untuk tahun selanjutnya sebesar 600 juta rupiah, dan tahun proyeksi 2025 sebesar 900 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada biaya pengembangan. Untuk biaya pengembangan ini sendiri pada tahun 2023 kami memiliki sebesar proyeksi pendapatan yaitu sekitar 150 juta rupiah, tahun 2024 sebesar 350 juta rupiah, dan tahun 2025 sebagai proyeksi yaitu 600 juta rupiah. Nah, untuk biaya pemasaran ya, di sini kami mematok proyeksi pendapatan sebanyak 100 juta rupiah, dan untuk 2024 estimasinya sebesar 200 juta rupiah, dan pada tahun proyeksi 2025 kami memproyeksi pendapatan sebanyak 300 juta rupiah. Untuk total biaya yaitu pada 2023 sebanyak 550 juta rupiah, untuk tahun estimasi 2024 yaitu sebanyak 1,1,5 M, dan yang untuk
tahun proyeksi 2025 yaitu sebanyak 1,8 M, yang mana memiliki keuntungan bersih untuk proyek ini ya sebesar pada tahun 2023 yaitu memiliki keuntungan bersih sebesar 150 juta, yang 2024 sebagai estimasi yaitu sebesar 250 juta rupiah, dan tahun proyeksi kami memiliki target sebesar 800 juta rupiah, yang mana kami sangat mengharapkan kepada investor-investor untuk dapat ikut bekerja sama dalam proyek ini sehingga memudahkan untuk berjalannya proyek yang cukup bagus untuk kedepannya, apalagi mengenai edukasi pendidikan tentang teknologi yang pada saat zaman sekarang tentu saja kita tahu itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu adanya grafik laporan. Pada grafik laporan ini dapat kita lihat untuk 9 item yang dapat kami inginkan ataupun ingin kami kelola. Yang pertama yaitu pada tahun 2023 dapat kita lihat grafiknya dari tahun 2003 seperti warna oranye, tahun estimasi warna abu-abu, dan tahun proyeksi yaitu berwarna kuning. Untuk item pertama itu tetap memiliki lonjakan atau perkembangan dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat juga untuk dari item ke-1 sampai ke-5. Nah, dan pada item keempat yaitu seperti yang sudah kita ketahui yaitu adalah total pendapatan, dan untuk yang ke-8 yaitu untuk total biaya, dan yang ke-9 adalah keuntungan bersih yang dapat kita dari proyeksi ini. Next yaitu tren pertumbuhan pendapatan dari 2003 hingga 2025 dalam juta rupiah. Nah, baik rekan-rekan semua, untuk tahun 2023 untuk pendapatan awal yang kita dapati yaitu sebesar 700 juta rupiah, dan untuk pendapatan pada tahun estimasi kita mendapat 1,4 M, dan yang terakhir pada tahun 2025 proyeksi untuk besar-besarannya kita akan mendapatkan sebesar 2,6 M. Nah, dapat kita lihat bahwasannya jika halnya kita terus memperkembangkan serta pendapatannya selalu kita kelola dengan baik, maka grafik yang akan dihasilkan adalah untuk tahun pertama tentu saja karena kita baru memasuki tahun awal 2023, pendapatan masih banyak kita dalam hal belajar, maka dapat kita lihat pada tahun pertama itu memiliki pemiringan atau masih besarnya kecil pendapatan kita. Tapi untuk tahun keduanya seperti kita lihat pada grafik warna kuning yaitu memiliki kenaikan dari tahun ke tahun, dan dapat kita lihat pada tahun 2025 untuk anggaran yang sudah kita tetapkan itu kita dapat memiliki pemasukan yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Nah, next dari histogram yang sudah kami sajikan para rekan-rekan semua dapat kita lihat bahwasannya ruang lingkup kita itu dapat lebih tersebar, dapat lebih mendominasi atau berkembang yaitu pada tahun 2025, yang mana pada tahun 2023 seperti yang kita lihat diwarnai dengan warna biru itu kita masih dalam tahap penyesuaian, dan untuk tahun estimasi kita sudah mulai berkembang, dan pada tahun 2025 yang diharapkan pendapatan ini dapat menambah mengelola kinerja kita sehingga dapat berkembangnya proyek kita ini. Next. Nah, baik berikutnya rekan-rekan yaitu tentang jumlah penggunaan edu feature berdasarkan kategori. Nah, untuk yang segmen pertama kita akan menembak kepada sekolah. Mengapa demikian? Karena ini berfokus pada pendidikan. Baik itu kami akan memasukkan pada sekolah yaitu sebesar 50% karena kami memasukkan bahwa sekolah adalah tentu saja lembaga yang mewadahi ataupun yang memfasilitasi sebuah masyarakat untuk belajar, yang mana di sini kita akan mendapatkan pemasukan atau pengelolaan yang lebih besar dan lebih lancar lagi. Nah, yang kedua kita akan menembak pada siswa individu, yang mana EduFuture ini
platform ini akan kita buat untuk mereka yang ingin mengelola skillnya lebih baik lagi untuk kedepannya, yang mana kami akan menargetkan sebesar pengguna itu 30%. Selanjutnya yaitu lembaga kursus. Nah, jadi project kita ini juga akan kita masukkan kepada lembaga kursus, sehingga pemasukan kita akan 20% untuk pendapatan. Mengapa demikian kita menyasarkan kepada lembaga kursus, yang mana kita tahu kalau lembaga kursus juga sekarang banyak diminati oleh para siswa-siswi serta individu-individu yang mengejar suatu target, yang mana dia akan lebih tertarik pada proyek kita. Next. Nah, untuk penggunaan EduVoucher berdasarkan kategori, untuk yang tahun pertama yaitu berdasarkan baik rekan-rekan semua, berdasarkan data tersebut dapat kita histogramnya. Untuk kategori sekolah itu setengah dari persentase untuk siswa individu serta lembaga kursus, yang mana berarti dia memiliki urutan yang pertama.